Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tak hanya cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat Raja Harun al-Rasyid semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka kaum jin. Abu Nawas memang selalu berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat ingin menguji Abu Nawas. Apakah benar-benar jujur, apakah tidak? Apakah Abu Nawas lulus dalam kejujuran itu? Berikut kisahnya. Di awal kisah, keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijualnya ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Karena kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut lantas membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki tua berbaju merah. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan bersedih?" tanya jin itu. "Iya kek, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh, begitu. Tenang, saya akan bantu mengembalikannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Hai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu kapak saya. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Nah, iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu pun kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas seorang yang jujur. Jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kau mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu aku akan memberikannya kepadamu, meskipun aku tahu kamu berbohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa, karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu-kayu untuk aku jual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran, seolah-olah jin tidak percaya. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan haknya aku dan membuatku bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Oke,
Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini akan aku berikan kepadamu. Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak, kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur apa yang ia punya. Di esok harinya, ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas tersebut mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, Abu Nawas memang manusia yang jujur, tidak tergoda oleh harta. Puji jin tersebut. Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapat istrinya yang sedang menyuci pakaian. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu bakar yang banyak. Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali, kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas pun menjadi panik. Ia mencoba mencari ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau bahkan sekedar melihatnya. Kamu di mana, wahai istriku? Ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik Abu Nawas. Dengan menyamar sebagai kakek tua dengan baju yang sama, baju merah. Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung? Tanya kakek tua itu. Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana, jawab Abu Nawas. Oh begitu, aku bisa mengembalikan istrimu, kata kakek itu kepada Abu Nawas. Apakah kamu mau? Tanya kakek itu melanjutkan. Tentu saja, saya pasti mau, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kampak hilang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin mengujiku lagi, pikir Abu Nawas. Hai Abu Nawas, mau ditolong? Kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku, ajak kakek tua itu. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek itu berkata kepada Abu Nawas, kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi sebentar. Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik jelita, laksana putri kerajaan. Hai Abu Nawas, apakah ini istrimu? Tanya kakek tua itu. Abu Nawas memandang wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya benar, itu istriku, jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar menjadi kakek tua tampak marah. Kamu bohong Abu Nawas, aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur gara-gara wanita. Dasar buaya darat, ucap kakek tua penuh emosi. Tenang dulu kek, jangan emosi begitu. Sebenarnya aku tahu itu memang bukan istriku, tapi kakek ingatkan tempo hari
ketika kakek membantuku mengembalikan kapak. Nah, dari itulah kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu kepadaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang menjadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, kerjaanku adalah penebang kayu dari hutan. Pinggangku sering sakit dan tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah aku cepat-cepat mengakui wanita itu adalah istriku, ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi kamu juga cerdik, Abu Nawas. Jin yang menyamar menjadi kakek tua tersebut kemudian menghilang seketika. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar cerita dari Abu Jahil tentang pekerjaan sehari-harinya, yaitu mencari ikan di sungai. Abu Nawas pun tertarik. Dia teringat hobi lamanya. Ternyata dahulu Abu Nawas biasa memancing di laut lepas yang memang cukup menyenangkan. Tanpa disengaja, saat hendak ke kampung sebelah, di perjalanan Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun langsung menghampiri Abu Jahil. Abu Jahil, kamu kan biasa mancing. Sungai yang paling banyak ikan air tawarnya itu di mana? Tanya Abu Nawas. Setahu aku, sungai yang selama ini aku sering mancing, yang banyak ikannya itu Sungai Pemali, jawab Abu Jahil. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas sudah tak sabar ingin segera memancing. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi melihat-lihat tepian Sungai Pemali. Ternyata tidak begitu jauh dari rumah Abu Nawas, hanya sekitar 2 km. Matanya tertuju pada tepian sungai. Ternyata banyak toko-toko yang menyediakan alat pancing. Seketika Abu Nawas menghampiri salah satu toko pancing tersebut. Tuan, saya hendak membeli perlengkapan pancing, ujar Abu Nawas. Silahkan tuan, apa saja yang dibutuhkan? Tanya pemilik toko itu. Tolong dipilihkan perlengkapan alat pancing dari mulai joran, timah, senar, kail, dan umpannya, masing-masing 2 buah, ujar Abu Nawas. Pemilik toko pun segera mempersiapkan perlengkapan pancing dan segera memberikannya ke Abu Nawas. Berapa harga semuanya tuan? Tanya Abu Nawas. 20 dinar, jawab pemilik toko tersebut. Singkat cerita, pemilik toko pun menceritakan keindahan Sungai Pemali. Di Sungai Pemali ini banyak tempat yang bagus untuk memancing, apalagi sambil berperahu, ujar pemilik toko kembali. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin bertambah gairahnya untuk segera memancing. Setelah perlengkapan pancingnya sudah siap, Abu Nawas berjalan menuju sungai dan meminjam perahu milik penduduk di sekitar sungai. Perlahan-lahan Abu Nawas mendayung perahu itu menyusuri sungai. Ternyata benar, aku mendapatkan sensasi yang baru. Berbeda sekali rasanya dengan memancing di laut, gumam Abu Nawas dalam hati. Setelah menemukan spot yang bagus, Abu Nawas pun segera melemparkan pancing yang sudah dikasih umpan. Tanpa disangka, cuaca mendadak berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan suara geluduk menggema di seluruh penjuru. Abu Nawas merasakan kecewaan yang mendalam karena cuaca buruk ini. Aduh, sialan, belum juga dapat ikan, sudah mau turun hujan, gumam Abu Nawas dalam hati. Tak lama kemudian, hujan deras turun disertai petir yang menggelegar. Abu Nawas yang kebingungan mencari tempat berteduh. Seketika Abu Nawas melihat sebentuk asap tipis mengepul dari tempat sunyi di salah satu tepian sungai. Abu Nawas pun segera mengarahkan perahunya ke arah tepian sungai, di mana asap itu muncul. Ternyata Abu Nawas melihat seorang wanita cantik sedang membuat unggun di tepian sungai dan menjerang kuali di atasnya. Sebenarnya ini pemandangan biasa di pedesaan, namun bagiku terasa aneh karena tempat ini jauh dari perkampungan, gumam Abu Nawas dalam hati sambil sedikit takut. Di sekitarnya berdiri deretan pohon besar dan semak belukar yang rapat. Sepertinya tempat ini adalah kebun orang yang sudah lama sekali tak terurus.
Mengapa ada perempuan secantik ini sendirian di tempat yang sunyi ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas yang penasaran segera menepikan perahunya dan berjalan naik ke darat dan mendekati perempuan itu. Terlihat dari dekat, perempuan itu ternyata masih belia, mungkin usianya belum genap 20 tahun. Kebeliannya itu tersirat dari wajahnya yang masih tampak remaja. Rambutnya yang hitam legam terurai dan perawakannya yang ramping. Ia memakai baju kurung berwarna putih kusam dan berkain sarung, membuatnya kelihatan seperti perempuan tua. Pakaiannya mengingatkan pada perempuan zaman dulu, seperti yang kulihat pada foto-foto lama, ujar Abu Nawas. Hai, saya hanya mampir untuk berteduh sebentar, ujar Abu Nawas. Wanita itu hanya diam, hingga Abu Nawas pun ragu. Apakah wanita ini mengerti ucapanku atau tidak? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Ikannya dapat, Tuan. Tiba-tiba wanita itu bersuara. Suaranya lirih hampir tak terdengar. Ikannya belum dapat, baru melempar kail, hujan sudah turun, ujar Abu Nawas. Tuan, ini waktu sudah hampir maghrib. Sebaiknya Tuan istirahat saja di rumah saya. Rumah saya tidak jauh dari sini, ada di kampung sebelah, ujar wanita itu. Abu Nawas pun diam sejenak. Jika aku pulang, aku harus mendayung perahu lumayan jauh, sedangkan hujan masih lebat. Bagaimana jika nanti di tengah perjalanan tiba-tiba sungai banjir? Pikir Abu Nawas dalam hati. Seketika, tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun menerima tawaran wanita itu. Diajaklah Abu Nawas ke kampung wanita cantik itu. Sesampainya di sana, Abu Nawas terheran-heran. Kenapa di tengah hutan ini ada kampung dengan penduduk yang lumayan banyak? Pikir Abu Nawas dalam hati. Tuan, kenapa bengong? Silakan masuk, Tuan, ajak wanita itu dengan senyum manis. Di rumah wanita itu, dia disuguhi teh hangat dan makanan lezat. Suasana hangat dan ramah membuat Abu Nawas merasa sangat nyaman. Dengan sifat humorisnya, dia mulai melontarkan lelucon kepada wanita tersebut. Kenapa ikan tidak pernah bersekolah? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Wanita itu mengerutkan dahi penasaran. Kenapa, Tuan? Karena mereka sudah pandai berenang, jawab Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. Wanita itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya menjadi semakin akrab dan menghabiskan waktu berbincang hingga malam tiba. Hujan yang semakin deras membuat wanita itu menawarkan Abu Nawas untuk menginap di rumahnya. Tuan, malam ini sudah larut dan hujan semakin deras. Tuan bisa istirahat di ruangan tamu, kata wanita itu dengan ramah. Abu Nawas yang merasa sangat lelah menerima tawaran itu dan segera tertidur di ruang tamu. Namun sebelum tidur, dia memperhatikan wanita tersebut pergi entah kemana. Karena terlalu lelah, dia pun segera terlelap. Pagi harinya, Abu Nawas terbangun dalam keadaan linglung. Dia merasa ada yang aneh dengan tempat dia berada. Tiba-tiba Abu Jahil yang kebetulan hendak memancing menemukannya sedang tertidur di antara semak-semak. Abu Jahil sempat mengira Abu Nawas pingsan. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Abu Jahil dengan kaget. Abu Nawas yang masih linglung bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia tidur di rumah seorang wanita desa dan dijamu makan enak sampai dia tertidur lelap. Mendengar cerita itu, Abu Jahil pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu baru saja dijailin oleh jin. Desa ini memang terkenal dengan mitos kampung jin, kata Abu Jahil sambil terus tertawa. Abu Nawas yang baru mendengar cerita tersebut langsung terdiam bengong. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia yang menjadi korban kejahilan. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama-sama, menyadari bahwa betapa lucunya kejadian yang baru saja dialami oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi. Hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru satu malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkannya kepada Tuan Hakim, Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada jejak atau petunjuk apapun untuk mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan
dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Abu Nawas, sapiku hilang. Itu sapi hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hai kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan itu, penjual daging pun menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh para peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah jadi ini?" tanya Abu Nawas kepada Hasan. Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar. Apalagi ketika mereka tahu bahwa Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan. Setelah berhasil menjadi pusat perhatian, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah, bagi siapapun pencurinya, kalau dalam 1 hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya. Bila aku akan melakukan tindakan seperti dulu yang ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas. Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. "Iya betul, ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas. Ketika masih menjabat, dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan meninterogasi," sahut lainnya. "Kalau begitu, berarti Abu Nawas akan melakukan cara ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan." Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban, timpal warga yang lain. Rupanya percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan mengembalikannya kepada Hasan. "Hai kawan, ini sapimu, aku kembalikan. Tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya. Dan bilang padanya agar membatalkan niatnya, karena sapimu kan telah kembali," kata si pencuri. Pada keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa benar?" tanya salah satu kawannya. "Iya benar, alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu Abu Nawas. Tapi aku penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya?" tanya kawannya kembali. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ayahku membeli lagi keledai yang baru." Spontan kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di awal kisah, hiduplah seorang pria tua bernama Abu Nawas. Abu Nawas sudah tidak lagi muda. Namun kehidupannya tetap dipenuhi dengan semangat dan kebijaksanaan yang membuatnya dihormati oleh para tetangganya. Di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid yang adil dan bijaksana,
Abu Nawas menjalani kehidupannya dengan sederhana. Setiap hari ia berjualan barang di pasar dan penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu pagi saat Abu Nawas sedang berjualan di pasar, ia merasakan kesakitan yang luar biasa di giginya. Giginya yang sudah lama goyah akhirnya copot. Giginya pun lepas dan meninggalkan Abu Nawas sendirian dalam keadaan ompong. Rasa sakit itu begitu hebat sehingga ia harus menutup kiosnya lebih awal dan pulang ke rumah untuk beristirahat. Raja Harun al-Rasyid sedang melakukan perjalanan dari Baghdad. Sebelum menuju ke istana, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk melewati pasar. Saat melintasi pasar, Baginda Raja berhenti sejenak, lalu melihat seorang lansia yang sedang duduk sendiri. Dan Baginda segera menghampirinya. "Kakek tua, ini saya ada sedikit makanan," kata Baginda. "Ampun tuanku, saya tidak suka makanan itu. Gigi saya ompong sehingga susah untuk mengunyahnya," ucap lansia itu. "Ya sudah, ini aku kasih roti yang empuk saja," Baginda melanjutkan. Baginda pun melanjutkan perjalanan ke istana. Setelah sampai istana, Baginda Raja memanggil pengawalnya. "Pengawal, kemarilah. Tolong umumkan kepada rakyat, saya membuka kesempatan bagi rakyat yang memiliki gigi ompong, terutama para lansia, untuk mendapatkan gigi palsu." Sesegera pengawal tersebut mengumumkan di depan rakyat bahwa Baginda Raja memiliki program penggantian gigi palsu bagi rakyat, terutama lansia yang giginya sudah ompong. Karena satu gigi palsu harganya cukup mahal, yaitu 10 dinar, maka Baginda akan mensubsidi separuh harga. Dan bagi yang tidak mampu membayarnya dengan uang, maka boleh ditukar dengan hewan atau barang. "Silahkan yang berminat mendaftar sekarang," kata pengawal itu di depan rakyat. Karena ini bukan program gratis, hanya ada 3 orang yang mendaftar. Salah satunya adalah Abu Nawas. "Ini kesempatan buat aku. Barangkali jika gigi ompongku diganti dengan gigi palsu, aku kelihatan sedikit lebih ganteng. Tapi aku bingung dengan cara apa aku membayarnya. Jualanku di pasar belum mendapatkan hasil. Ah, masa bodoh. Yang penting gigi ompongku diganti dulu. Untuk pembayaran mah gampang," gumam Abu Nawas dalam hati. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Raja Harun al-Rasyid mengundang tabib ke istana. 3 orang lansia yang salah satunya Abu Nawas datang ke istana. Paduka yang duduk di singgasananya mempersilahkan ketiga lansia itu untuk duduk. "Sudah tahu berapa biaya penggantian gigi palsu ini?" tanya Baginda. Salah satu dari mereka menjawabnya, yaitu Abu Nawas. "Sudah tahu Paduka." Baginda pun memanggil pasien pertama. "Pasien pertama, silahkan maju." "Berapa gigi yang mau diganti?" tanya Baginda. "Hanya 1 Baginda," jawab pasien pertama. Tabib pun segera melakukan proses pemasangan gigi palsu untuk pasien pertama. Setelah selesai, pasien pertama pun segera menghampiri Baginda. "Kakek tua, kenapa kamu bawa kambing?" tanya Baginda. "Ampun Paduka, kambing ini untuk biaya pemasangan dan penggantian gigi palsu saya. Karena saya tidak punya uang, jadi saya bayar dengan hewan saja." "Baik, aku terima kambing ini," jawab Paduka. Kemudian Baginda memanggil pasien yang kedua. "Pasien kedua, majulah. Berapa jumlah gigi yang akan diganti?" tanya Baginda. 10 tuanku," jawab pasien kedua. Tabib pun segera memasang gigi palsu pada pasien kedua. Karena gigi palsunya yang dipasang cukup banyak, sehingga prosesnya pun lama. Di sisi lain, Abu Nawas yang seperti kebingungan karena dia membutuhkan gigi palsu 2,
Dia pun berpikir dalam hati, bagaimana aku bisa membayarnya? Aku tidak punya uang. Yang lain bawa kambing. Ini peserta yang kedua malah bawa onta. Setelah proses pemasangan selesai, pasien kedua pun menghadap Baginda dengan membawa onta untuk membayar pemasangan dan penggantian gigi palsu. Kini tiba giliran Abu Nawas untuk maju. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke depan dan duduk di kursi pemeriksaan. Tabib memeriksanya dan segera memasang gigi palsu untuknya. Setelah pemasangan selesai, Abu Nawas merasa giginya sangat nyaman dan berfungsi dengan baik. Saat tiba waktunya untuk membayar, Abu Nawas mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Baginda dengan senyum khasnya. Baginda, ini uangnya. Saya tidak bisa membayar dengan hewan peliharaan seperti yang lainnya. Saya hanya bisa membayar dengan uang saja. Karena harga gigi palsu yang dua ini adalah 20 dinar dan saya suruh membayar separohnya, maka ini saya hanya membayar 10 dinar saja, ucap Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ini saya terima uangnya, jawab Baginda. Lalu Abu Nawas pun perlahan-lahan mundur dari hadapan Baginda. Baru saja beberapa langkah, Baginda pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, jangan pergi dulu, ucap Baginda. Baik Baginda, ada apa? Tanya Abu Nawas. Raja baru menyadari bahwa uang yang diberikan Abu Nawas adalah uang palsu. Abu Nawas, apa maksudmu memberikan uang palsu ini? Tanya Raja Harun dengan nada serius namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berbalik dengan sedikit tertawa. Ia menjawab, wahai raja yang bijaksana, karena gigi yang saya dapatkan juga palsu, lantas mengapa saya harus membayar dengan uang yang asli? Mendengar jawaban cerdik dan jenaka dari Abu Nawas, Raja Harun tidak bisa menahan tawanya. Seluruh rakyat yang ada di dalam istana juga ikut tertawa mendengar kelakar Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi penuh tawa dan kegembiraan. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad meledak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar itu pun sampai ke telinga Baginda Raja karena dianggap bikin resah masyarakat. Orang asing ini lalu dipanggil ke istana. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang itu menjawab, tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat. Mendengar itu, Baginda Raja sempat terkejut. Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, tegas Baginda Raja. Kalau Paduka percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku? Tanya orang tersebut. Silahkan, balas Baginda. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis atau Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika.
Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja. Saya percaya," timpal Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" tanya orang itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam, tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai orang muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentu kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar," ujar orang asing tersebut. "Bisakah kamu menjelaskannya?" tanya orang asing itu kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji.
Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hai, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi, apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja sakit, jawab orang asing itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai. Banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun, memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, yang menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandangan satu sama lainnya. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira ini Allah sedang apa. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening, lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asyik kumpul bersama teman-temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. Hai Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Hingga Baginda Raja memberimu banyak hadiah? Tidak ada, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami, desak yang lainnya. Lalu Abu Nawas menjawab, kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segala agama, tapi juga dari segi materi, ujar Abu Nawas. Sembari menyeruput kopi dengan hati-hati, tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran, sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut. Semua orang dalam warung mengangguk-ngangguk. Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka. Saat Abu Nawas hendak menghabiskan kopinya, tiba-tiba datanglah beberapa orang pengawal istana. Abu Nawas,
kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk dengan kewibawaannya di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Saat Abu Nawas hendak duduk, tanpa basa-basi lagi, Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawab atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau hamba yang menjawab," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" "Saya bertanya kepada para ulama, di sini kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya." "Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda. Sedikit terkejut, syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam Baginda Raja dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Hahaha. "Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tak bisa marah padamu." Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana aku mendapat uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini," kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah, Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin," pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak Abu Jahil, akhirnya tidak bisa menolaknya. "Tapi kamu janji sebulan balikin," kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uangnya. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. "Ah, payah ini Abu Jahil. Omongannya gak bisa dipegang," batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin," kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya karena dia beralasan uangnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit.
Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya gak punya uang, tapi malah sering pesta, kerutuk Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, ngelunasinya bulan depan, kata Abu Jahil. Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau apa enggak kamu? Jawab Abu Nawas. Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya, jawab Abu Nawas. Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, mau apa kalian kesini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya, kata sang dukun. Apa syaratnya tuan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbalnya. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu, jawab sang dukun. Maksudnya gimana tuan? Aku belum paham, tanya Abu Nawas lagi. Ya misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluargamu. Lah, gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan? Tanya Abu Nawas. Oh, enggak masalah. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh, begitu. Baiklah. Aku setuju tuan, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemeteran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dikembaliin. Aku ikhlas kok Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji nyampe rumah langsung aku balikin uangmu ya Abu Nawas, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang, kode Abu Nawas. Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semuanya Abu Nawas, kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap.
yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya, dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti perlombaan sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa sulap, Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda." Tawa mereka pun kembali pecah. "Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kamu memang cerdik, tapi ini sulap Abu Nawas, sulap. Kau tahu kan sulap? Untuk bisa menguasai sulap harus punya keahlian," kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda, dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya. Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut, hingga pada akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. "Kau yakin bisa sulap, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Tentu saja Paduka. Paduka pasti akan terpana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Baik, kau saya perbolehkan ikut. Tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Ini tidak adil Paduka. Kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan?" protes Abu Nawas. "Mereka itu beda Abu Nawas. Meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu bisa saja malah merusak suasana," ujar Baginda Raja. "Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu," perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar. Peti tersebut lalu dibukanya. "Lihatlah, di dalam peti ini ada seekor burung merpati. Apa kalian melihatnya?" tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Iya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit seperti mbah dukun, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam berubah menjadi kucing. Seluruh penonton pun berdejak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. "Ini sih bukan sulap Abu Nawas, pasti pakai ilmu sihir," kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja, ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. "Coba periksa peti itu, pasti burung merpatinya masih ada," perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ, kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya dan hasilnya pun sama. Ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja terheran-heran. "Hai Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap Paduka, bukan sihir. Kalau saya bocorkan rahasianya, bukan sulap nanti namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan sulap dan berhak mendapatkan hadiah uang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Wahai Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya.
Jadi sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya, jelas Abu Nawas. Jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing? Tanya mereka. Iya, betul, jawab Abu Nawas. Oh, begitu Abu Nawas, cerdik juga ya kamu. Ini namanya bukan sulap, ujar temannya. Yang penting Baginda Raja terpukau dan tertawa melihat aksi yang aku tunjukkan, jawab Abu Nawas. Cerdik bukan Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya. Di awal cerita, ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang Kang Darwis sedang berbelanja. Darwis adalah seorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan berbelanjanya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun, karena barang belanjanya lumayan banyak, Kang Darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi, tak ada satupun yang ia temui. Kemudian, matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," panggil Kang Darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Ada apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang butuh seseorang untuk membawa barang-barangku. Maukah kau menolongku?" kata Kang Darwis. "Boleh saja. Berapa upahnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasanya sih 5 dinar Abu Nawas. Tapi maukah kau kubayar dengan upah yang lebih pantas?" balas Kang Darwis. "Oh ya? Apa itu?" tanya Abu Nawas. "3 buah nasihat yang berharga," jawab Kang Darwis. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi nasihat yang berharga ini tidak mudah untuk didapatkan, apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia. Pasti akan sangat bermanfaat, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. "Baiklah Kang Darwis, aku bersedia. Kalau boleh tahu, apa isi barang belanjaanmu?" tanya Abu Nawas. "Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya," jawab Kang Darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat yang pertama, Abu Nawas memanfaatkan untuk meminta nasihat kepada Kang Darwis. "Kang Darwis, apa nasihat yang pertama?" tanya Abu Nawas. "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang," kata Kang Darwis. Tak lama setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kali bertanya, "Wahai Kang Darwis, apa nasihat yang kedua?" "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda." Mendengar itu Abu Nawas mengerutkan dahi. Nasihat macam apa ini? Semua orang juga tahu. Mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berubah keindahan nantinya. Di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya, pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya.
"Wahai Kang Darwis, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Kang Darwis menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apalagi hati manusia yang terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa, apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh ya, aku tambah satu nasihat lagi untukmu sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Dengarkan baik-baik ya. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu." Mendengar hal itu, Abu Nawas seketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjain darwis jalan ini," Abu Nawas sambil mengerutu. Akan tetapi ia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa nasihat sampeyan, Kang. Sangat berguna dan mengubah pola pikir saya." Abu Nawas seakan-akan memujinya. Akan tetapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya, kata Abu Nawas. Kang Darwis pun menjawab, "Yang mana?" "Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu diragukan. Tapi kalau kau ingin membuktikannya, silakan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki?" tanya Kang Darwis. "Bukan begitu," tanya Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik Kang Darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung menjadi pecah berantakan. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak Kang Darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya Kang Darwis emosi. "Loh, bukannya tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu meninggalkan Kang Darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjain Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial. Kisah Abu Nawas kali ini adalah tentang sayembara raja untuk menjawab pertanyaan mengenai dahulu mana antara telur dan ayam. Berikut kisahnya. Di awal kisah, Baginda Raja di kediamannya memiliki beberapa ekor ayam. Melihat ayam betinanya yang bertelur, Baginda Raja tersenyum kegirangan. Seketika Baginda Raja berpikir dalam hati, ayam ini bertelur, telurnya dari ayam, sedangkan ayamnya dari telur. Atas kebingungannya, Baginda Raja pun ingin membuat sayembara untuk menjawab pertanyaan lebih dahulu mana telur atau ayam. Tak lama Baginda memanggil pengawal. "Pengawal, kemarilah. Segera umumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu 1 pundi emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara." Pengawal kerajaan pun segera mengumumkan di depan rakyat. Seketika banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur
karena imbalannya yang besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya 4 orang saja, dan salah satunya adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Peserta pertama, majulah. Baginda bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu telur, Baginda, jawab peserta pertama. Lantas apa alasannya? Tanya Baginda. Ampun Paduka, bila ayam yang lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jelas peserta pertama. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Tanya Baginda kembali. Peserta pertama pun pucat dan tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab tanpa ampun lagi. Lalu ia dimasukkan ke dalam penjara. Peserta kedua, silahkan maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan, jawab peserta kedua. Lantas bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami, jelas peserta kedua. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua hingga kebingungan menjawabnya dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga, maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur, jawab peserta ketiga. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dirami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri, jelas peserta ketiga. Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Sanggah Baginda. Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Yang pasti adalah telur dulu Paduka, baru ayam, jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini, sambil berpikir, kok bisa jawabannya kenal mengenal. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas, dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan sambil memegangi telurnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mimpi indah selalu menyertai Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.